Alright, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sekarang kita sudah memasuki pertemuan kedua ya, teman-teman. Selamat siang semuanya, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan baik dan juga sehat. Alright, sebelum kita menuju ke pertemuan kedua, saya harap kalian sudah mulai mengecek nilai yang sudah saya berikan di grup masing-masing ya. Jadi ada beberapa mahasiswa terkait tugas pertemuan satu yang memang nilainya itu mungkin tidak maksimal karena ada beberapa hal yang tidak kalian sebutkan atau ada beberapa hal yang keliru gitu. Jadi saya harap kalian mau untuk merefleksikan kembali yang nilainya kurang berarti ada misalnya satu kalian tidak menyebutkan jenis temperamen ataupun jenis kecerdasan dari tugas yang sudah saya kasih gitu ya. Jadi itu penting banget buat kalian tuliskan karena apa? Karena itu menandakan bahwa kalian itu telah menguasai materi pertama. Oke, jadi ada juga yang belum ngerjain gitu kan di Padlet, ada yang nggak nulis sama sekali, itu bahaya banget ya. Jadi harus segera kalian isi Padletnya dan yang nilainya kurang bisa kalian tulis kembali, misalnya mau memperbaiki dari nilai B ke nilai A, silakan saya kasih kesempatan untuk menulis di ruang diskusi. Alright, itu adalah feedback di pertemuan pertama. Nah, di pertemuan kedua ini, apakah kalian sudah mendownload slide-nya di ruang materi My Best? Don't you sudah ya? Kalau gitu langsung aja saya share screen. Oke, teman-teman yang sudah kalian lihat ya, di sini ada materi mengenai menerima diri. Oke, dan pertemuan kedua tentang menerima diri ini ada beberapa aktiviti yang akan kalian lakukan. Jadi jangan skip videonya dan tetap tonton video ini sampai habis karena akan saya jelaskan bagaimana cara menjalankan aktivitinya. Oke, jadi yang pertama tentang materinya, kita semua tahu bahwasanya hal yang paling kita apa ya, hal yang paling kita alami itu kan, itu adalah menerima kondisi saat ini yang mungkin bisa jadi tidak sesuai dengan ekspektasi kita gitu ya. Tapi saya harap teman-teman juga sudah mulai mencoba untuk membuka diri untuk menerima segala apa yang ada yang sudah ditetapkan di hari ini, oke? Jadi kalian tidak perlu membandingkan hari ini dengan hari-hari yang lain. Terkait dengan menerima diri, ada beberapa seorang researcher atau peneliti yang memang memutuskan untuk berkiprah dalam penelitian tentang pengenalan diri. Salah satunya adalah Carl Gustav Jung. Jadi dia ingin mengetahui bagaimana cara membantu manusia untuk mengenal dirinya secara lebih objektif, akurat, dan mendalam gitu. Jadi si Carl Gustav Jung ini melakukan research dari teori peneliti terdahulu ya sebelum dia, yaitu dia menggunakan teorinya Sigmund Freud yang menyatakan bahwa perilaku manusia itu disebabkan oleh objek gitu kan. Kemudian si Jung ini juga mengetahui lagi dari peneliti yang lain bahwasanya Alfred Adler tentang perilaku manusia yang mengatakan agen penentu perilaku manusia berada di dalam subjeknya itu sendiri. Oke, kita di sini udah punya dua tokoh yaitu Sigmund Freud yang menyatakan bahwa perilaku manusia itu disebabkan oleh objek. Tapi kalau Alfred Adler itu menyebutkan bahwa perilaku manusia itu berada di dalam subjek itu sendiri. Nah, akhirnya nih si Carl Gustav Jung itu mengemukakan bahwasanya teorinya Freud dan teorinya si Adler itu sama gitu kan. Cuman beda sudut pandang. Yaitu kalau si Freud itu yang ekstrovertnya, tapi kalau si Adler itu yang sisi introvertnya. Kayak gitu. Dan for your information, si Jang ini melakukan penelitian dan observasi itu selama 20 tahun lebih gitu. Bayangin, kalian selama 20 tahun lebih itu hanya meneliti tentang teori pengenalan diri gitu kan. Yang akhirnya dia mengemukakan bahwasanya pengenalan diri itu terbagi dari empat, yaitu ada extrovert, introvert, thinking, and also feeling. Udah kan, si Jang ini akhirnya teorinya dipakai. Kemudian dia wafat dan diteruskan oleh Isabel Myers dan Catherine Briggs.
Jadi mereka berdua ini kakak, bukan kakak adik, tapi ibu dan anak yang dimana mereka itu mempelajari teorinya Jung selama 40 tahun. Bayangin, saya aja bingung ya kenapa kok sampai sekian itu melakukan pengamatan tentang tipe-tipe kepribadian manusia berdasarkan teori Jung gitu. Akhirnya selama 40 tahun mereka bergulat untuk mengetahui pengenalan diri dari teorinya si Jung. Mereka membuat sebuah psikotes. Oke, dan psikotes ini yang diberi nama Myers-Briggs Type Indicator, yang nantinya kalian juga akan melakukan tes kepribadian ini. Kayak gitu. Nah, Myers dan Briggs, jadi ibu dan anak itu memperkuat dan memperluas temuan dari Carl Gustav Jung, di mana akhirnya yang empat tadi dikelompokkan menjadi extrovert introvert, penginderaan intuitif, berpikir perasa, dan yang terakhir penilai dan juga pengamat. Nanti keempat kelompok ini kalian akan tahu pada penjelasan di slide-slide yang berikutnya. Nah, setelah pengelompokan empat tadi, akhirnya si Myers dan juga Briggs itu mengemukakan bahwa ada 16 tipe kepribadian manusia, teman-teman. Termasuk nanti kalian ini akan tahu jenis tipe kepribadian kalian itu seperti apa setelah kalian mengerjakan tes MBTI. Oke, dan sebelum itu saya mau bahas sedikit tentang bagaimana cara menerima diri. Oke, kenapa kita harus menerima diri? Karena yang pertama, kalau misalnya kita bisa menerima diri kita dengan baik, itu artinya kita bisa tahu mana yang penting untuk diri kita. Terus yang kedua, apa saja bahaya menolak diri sendiri. Terus bagaimana cara menghargai diri sendiri dan menjadi diri sendiri lebih baik. Oke, sekarang pengertian penerimaan diri. Jadi, menerima diri adalah di mana kita menerima segala kelemahan dan kelebihan kita, atau menerima segala sesuatu yang ada dalam diri kita, menerima segala apa yang telah terjadi dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak memandang diri sendiri sebagaimana adanya dan mempermalukan diri kita secara baik, disertai rasa syukur, senang, dan bangga, sambil terus mengusahakan kemajuan. Jadi menerima diri ini yang pertama kita harus realize bahwasanya diri kita itu lebih dipenuhi oleh rasa-rasa syukur, rasa-rasa yang bisa membuat diri kita tuh lebih baik dari rasa negatif ataupun rasa-rasa yang membuat feeling kita tuh jadi lebih buruk gitu ya. Kita harus bisa menerima segala kelebihan dan juga kekurangan kita. Maka dari itu kemarin saya meminta kalian untuk menuliskan kelebihan dan juga kekurangan kalian, kelemahan dan juga kelebihan kalian karena agar kalian tahu bagaimana upaya kalian untuk menerima diri kalian dengan baik. Alright, yang kedua ini pernah nggak sih kalian itu membandingkan diri dengan orang lain gitu? Pasti pernah banget ya jawabannya. Karena saya pun sama, saya pernah membandingkan diri kita dengan orang lain gitu. Sampai pada akhirnya saya ada di titik down di mana saya akhirnya tahu bahwasanya hal itu merupakan hal yang sia-sia gitu kan. Kalau misalnya kita selalu membandingkan diri kita dengan orang lain tuh nggak ada ujungnya gitu. Jadi ya udah stop aja mikirin hal itu karena hal itu tuh akan membuat diri kita kayak ngerasa nggak baik, terus kita ngerasa kayak hidup kita tuh nggak worth it gitu loh. Jadi itu bahaya banget ya teman-teman. Lalu apa bahaya menolak diri sendiri? Jadi bahayanya adalah kalau kita sering membandingkan diri kita dengan orang lain, kita akan selalu merasa kecewa dan juga putus asa. Dan ini sangat membuat kehidupan kita tuh tidak worth it untuk dijalankan gitu. Makanya jangan ditolak dong diri sendiri itu harus diapresiasi gitu loh, harus diterima dan ya udah aku senang aja dengan hidupku saat ini kayak gitu. Terus caranya gimana sih Bu? Yang pertama adalah kalian tuh harus belajar untuk bersyukur ya. Kalian harus bersyukur tentang apa yang sudah kalian miliki saat ini gitu. Ya udah punyanya iPhone 9 ya udah disyukurin aja, punya HP Redmi Note ya nggak apa-apa disyukurin aja. Yang penting aku happy, aku nggak ngerugiin orang lain, nggak utang ya kan. Jadi apa yang kalian miliki saat ini tuh udah cukup gitu di mata kalian. Terus kalian berusaha untuk menggali potensi diri dengan cara mengetahui kelebihan kalian. Alright, dan melakukan beberapa kegiatan positif lainnya yang bisa membangun semangat kalian. Terus ketika kalian sudah tahu, akhirnya kalian bisa mengetahui manfaat gitu ya. Manfaat untuk mengenali dan menjadi diri sendiri. Yang pertama adalah akhirnya tahu potensi diri, udah mengenal dan pikirannya jauh lebih jernih, lebih tenang,
dijauhkan dari bisikan syaitonir rojim ya. Dan you can enjoying your life gitu. Jadi artinya apa? Kalian kalau udah menerima diri, kalian bisa lebih bisa merasakan indahnya hidup gitu tanpa harus dibandingkan dengan orang lain. Karena setiap orang tuh punya jalan hidup masing-masing ya. Jadi jangan dibanding-bandingin gitu. Oke, em, kita kembali lagi ya setelah akhirnya kita tahu cara untuk menerima diri. Kalian harus mengisi ruang diskusi nih teman-teman. Jadi di sini saya sudah menuliskan satu topik yaitu menerima diri sendiri sesuai dengan materi yang sudah saya jelaskan. Silahkan tuliskan pendapat Anda tentang pertama pentingnya menerima diri. Jadi ini berkaitan dengan pendapat kalian ya. Menurut kalian tuh pentingnya menerima diri itu apa aja sih gitu. Terus yang kedua adalah cara menghargai diri sendiri. Misalnya cara menghargai diri kalian adalah kalian dengan jalan-jalan atau traveling atau apapun itu silakan kalian tulis aja di kolom komen di sini. And then cara menjadi diri sendiri dan yang terakhir cara menjaga diri sendiri. Oke, ini universal, jawabannya umum, tidak harus sesuai dengan slide. Saya malah berharap lebih kalian bisa memanfaatkan kapasitas pengetahuan kalian untuk menuliskan komentar di ruang My Best. After that, saya akan mengajak kalian untuk tes MBTI ya, di mana nanti tes MBTI ini akan berkaitan dengan tugas pertemuan kedua. Oke, jadi sesuai dengan eh, Myers and Briggs, ada 16 tipe kepribadian. Itu ada ISTJ, ISFJ, INFJ, INTJ, sampai ENTJ. Ya, itu ada 16. Silakan nanti kalian baca sendiri ya. Jadi yang perlu kalian ingat bahwasanya tipe-tipe kepribadian itu semuanya tuh unik dan istimewa gitu. Gak ada yang benar ataupun gak ada yang salah, gak ada yang unggul ataupun gak ada yang worse. Semuanya sama gitu. Jadi setiap kepribadian itu punya kelebihan dan juga kelemahannya masing-masing gitu. Terus nanti MBTI ini itu sebagai acuan kalian untuk mengenal diri kalian gitu ya. Jadi bukan sebuah ukuran bahwasanya kalau misalnya tipe ISTJ misalnya, oh kemampuannya ini bad nih, kemampuannya nggak bagus gitu. Bukan. Itu lebih ke bagaimana cara kalian mengenal diri aja. Alright. Nah, nantinya kalau kalian sudah mengerjakan tes MBTI ini, kalian akan mengetahui beragam tipe kepribadian sesuai dengan yang kalian pilih. Ini ada beberapa penjelasan ya. Misalnya dari ISTJ, itu pengindra yang introvert dengan berpikir sebagai pembantu. Itu ciri-cirinya apa saja gitu kan. Terus kalau ISTP ini ciri-cirinya apa saja, ISFJ itu ciri-cirinya apa saja, sampai ENTFJ ya. Nah, kalau yang slide-slide yang akhir ini lebih ke bagaimana cara kalian itu melembutkan atau melunakkan hati kalian sehingga kalian bisa jauh lebih menerima diri daripada mengcompare diri kalian dengan yang lain. Lalu gimana sih Bu cara saya tahu untuk bisa menerima diri gitu kan? Nah, caranya gampang aja nih teman-teman. Silahkan kalian setelah ini ke ruang diskusi ya. Sorry, ke ruang tugas. Di situ saya sudah menyiapkan sebuah link ya, di mana link ini bisa kalian gunakan untuk mengerjakan tes tersebut. Ini dia. Jadi kalian di-download aja tugasnya. Setelah itu kalian klik linknya ya. Diklik, alright. Setelah diklik, ini akan muncul. Kalau ini sih sebenarnya untuk ini aja sih teman-teman. Kalau kalian mau konsultasi gitu ya waktunya itu. Jadi nggak begitu pengaruh. Tapi linknya ini sudah saya coba, jadi dia tidak akan aktif itu setelah 15 jam kalian klik. Jadi kalau bisa ya kalian akses ini sekali, terus langsung dikumpulin gitu ya. Jangan ditunda-tunda gitu. Jangan ditunda sampai 15 jam kemudian kalian ngerjain gitu, jangan. Tapi kalau udah buka linknya langsung diklik aja mulai. Di sini akan ada 40 pertanyaan nih teman-teman. Jadi nanti jawab aja sesuai dengan yang kalian apa ya sesuai dengan yang kalian pikirkan gitu, yang kalian rasakan. Misalnya nih, ketika bertemu dengan orang baru, kamu biasanya
Kalau saya biasanya memulai membuka topik pembicaraan. Terus yang kedua, pekerjaan yang mengharuskan diri kamu menghadapi banyak orang baru membuat kamu merasa tertekankah atau lebih semangat bekerja? Kalau saya lebih semangat bekerja. Terus kamu pilih sampai 40 ini ya. Jadi ini saya pilih random aja sampai 40 soal. Nanti di situ kalian akan menemukan jenis kepribadian yang sesuai dengan eh, pilihan kalian gitu. Sebentar ya. Jadi ini saya klik random aja. Saya harap nanti kalian tidak ngeklik random kayak gini ya. Klik sesuai dengan hati dan pikiran kalian. Ini saya skip aja karena ini langsung berkaitan dengan hasilnya. Oke, kita tunggu. Udah sampai 39 dan 40. Kalau udah ya, kalian langsung lewati langkah ini. Gitu. Jadi jangan masuk atau nulis email atau password. Langsung aja lewati langkah ini dan kalian akan menemukan jenisnya. Nah, ini dia. Jenis kepribadiannya adalah the giver gitu ya. Seumpamanya kalian udah jawab 40 soal, terus akhirnya ketahuan kalian adalah the giver. Silahkan kalian baca the giver itu apa. Jadi, the giver itu istilah yang cocok denganmu seperti halnya istilah tersebut, kamu adalah orang yang lebih memilih untuk mendahulukan kepentingan orang banyak di atas kepentingan pribadi gitu. Jadi, jenis kepribadian adalah the giver. Ini akan berbeda dengan misalnya kalian di setiap jawaban itu ngekliknya itu sesuai dengan pikiran masing-masing gitu. Nanti kepribadiannya juga akan muncul masing-masing. Nah, setelah kalian muncul ini ya, the giver, INFJ, kemudian kalian langsung aja em, di screenshot, habis di screenshot, nanti kalian kumpulkan hasil screenshotnya di MS Word. Oke, jadi nanti silakan dikumpulkan di MS Word. Terus yang kedua, saya minta kalian untuk menuliskan potensi masalah dan juga solusinya. Nah, di sini udah ada, jadi silakan nanti ditulis aja. Potensi masalah orang ENFJ adalah kecenderungan untuk selalu memprioritaskan orang lain. Terkadang membuatmu lupa akan kebutuhanmu sendiri. Berhenti sejenak dan dengarkan. Ini adalah solusinya ya. Bukan kewajibanmu untuk membahagiakan semua orang. Jadi dalam satu lembar itu kalian akan menuliskan potensi masalah, terus solusinya, terus juga hasil screenshot dari kepribadiannya. Oke, sebentar saya kasih contoh dulu untuk cara menulis jawabannya itu kayak gimana sih, Bu? Oke, cara menulis jawabannya bisa kalian langsung lihat aja di sini ya, teman-teman. Jadi ini contoh aja ya, silakan nanti kalian buat sendiri untuk filenya saya serahkan pada kalian kayak gimana bentuknya. Nah, ini dia nanti silakan kalian tulis aja nama, kemudian name kelas. Terus ini dia ya tugasnya mengirimkan screenshot foto hasil tes kepribadian. Kalau tadi the giver, oh ternyata kalau ini ISTJ ya. Nah, terus tulis aja selamat siang Ibu, setelah mengerjakan tes MBTI hasilnya adalah apa gitu, tes kepribadiannya hasilnya apa. Lalu tuliskan potensi masalah. Nah, kecenderunganmu untuk menjalankan segala hal. Jadi yang tadi di copy paste aja ya, teman-teman. Habis itu udah kalian langsung disubmit di ruang tugas pertemuan 2. Terus ini tipsnya ya, kerjakan dengan fokus, tidak ada jawaban yang selalu benar, semua kepribadian baik adanya. Jadi kerjakan sendiri untuk mengetahui gimana kepribadian kalian. Oke, jadi setelah ini saya harap kalian langsung menuju ke ruang My Best. Kerjakan dulu diskusi terlebih dahulu. Habis itu kerjain ruang tugas pertemuan kedua. Oke, kalau ada pertanyaan silahkan lanjut di grup. Alright, semoga hari ini ada manfaat dan apabila ada kata-kata yang kurang mengenakan, saya mohon maaf. And dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.